Apa? Tak dengar lagi anu juga nih. Untuk apa? Bela DNI. Untuk kita pertemuan di hari Minggu besok, Kak Marsudi. Oh. Oke, baik kakak-kakak, karena kita sudah lengkap, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, karena kita mengingat hari ini hari Jumat dan juga nanti siang kita juga pasti banyak kegiatan. Jadi kita mulai kegiatan di pagi hari. Sini, siapkan. Sebelum kita mulai, kami minta kepada Kak Novi untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Kak Novi dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Agus, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berkah, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kakak-kakak yang sambil mengajar, juga ada yang sedang membuat video PPG, tetap lanjutkan aktivitas dan juga tetap masuk ke dalam Zoom agar kita semua bisa melaksanakan kegiatan kita ini dengan maksimal. Kemudian kakak-kakak diingatkan kembali mengenai tugas kakak-kakak yang mungkin masih belum terselesaikan, mohon diselesaikan sebelum kita bertatap muka nantinya di tanggal 27 hari pertama, dan pembukaan itu nanti kita di hari Minggu sore. Surat sedang menyusul, kemudian itu nanti untuk pembukaan nanti untuk seragam dan yang lain-lain itu nanti akan dibicarakan bersama-sama. Untuk surat itu sedang proses penandatanganan elektronik oleh Kepala DGP Provinsi Riau. Dan diingatkan kembali bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan video 30 menit, agar bisa menyelesaikan video tersebut, agar bisa kita gunakan ketika kita nanti bertatap muka di tanggal 27. Baik kakak-kakak, kita masih berada di modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita akan mulai saja langsung. Nah, di mana pembelajaran 1 dan 2 yaitu konsep dan keterampilan gerak yang efektif dan penyajian tugas gerak. Di mana pembelajaran ini sudah kita lakukan di hari Rabu dan hari Kamis. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga yaitu 2JP, penggabungan antara konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, baik kakak-kakak, kita pada hari ini kita akan fokus pada tugas gerak yang dimana nantinya kita akan berkolaborasi bersama kelompok. Di situ kita akan bersama-sama mencari apa-apa saja itu gerak yang ada pada pembelajaran PJOK. Dan hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi bersama kelompok. Nah, agenda kita di sesi ini yaitu ada 3. Yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga refleksi. Jadi yang pertama dan kedua itu berburu dan berbagi. Ini adalah agenda kita pada pagi hari ini menjelang 2JP ke depan. Nah, ini ada review singkat materi pembelajaran pertama dan pembelajaran ketiga. Ini semalam sudah disebutkan oleh Kak Marsudi nih. Kalau Kak Marsudi semalam sudah mengingatkan yang pembelajaran yang pertama. Mungkin dari kakak-kakak yang lain
ada 9 aspek pembelajaran efektif yang ada pada PJOK. Kalau Kak Marsudi ditahan dulu Kak, jangan dijawab. Kita kasih kesempatan sama kawan-kawan yang lain. Kira-kira kakak-kakak yang lain yang ingat 9 aspek pembelajaran yang efektif dalam PJOK itu apa saja? Ini Kak Putra juga ada mencatat kemarin. Kak Putra masih ingat 9 aspek? Kak Nopi, ingat 9 aspek Kak Nopi? 9 aspek dalam pembelajaran PJOK. Belum hidup mic-nya Kak Nopi. Mic-nya nggak hidup Kak Nopi. Ingat Kak Nopi? Nggak ingat. Ini Kak Putra mungkin jaringan ya. Makanya agak ini. Agak Kak Putra tidak bergerak. Jaringan pun apa nih? Kakak Agak ini ya. nampak dari sini. Agak gangguan berarti jaringan di sana Kak ya. Ya, Oke, nggak mengingatkan kelihatan. kembali. Oke, nggak apa-apa Kak. Mengingatkan kembali 9 aspek pembelajaran yang efektif pada pembelajaran PJOK. Itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat, adanya pemogresan dan pentahapan konten. Yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam, umpan balik. Ketujuh, komunikasi efektif. Kedelapan, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Jadi di dalam pembelajaran PJOK itu ada 9 aspek. Dan 9-9-nya itu harus kita perhatikan agar pembelajaran PJOK itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, kemudian ada 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Di mana kriteria pertama yaitu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Keterampilan kriteria kedua yaitu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria ketiga sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan kriteria keempat adalah potensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu adalah review singkat dari pembelajaran kita pada pembelajaran yang pertama. Kemudian review singkat kembali untuk pembelajaran kita yang kedua yaitu tentang aktivitas gerak, di mana ada beberapa hal yang merupakan hal-hal karakteristik isyarat yang baik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu akurat, yang kedua itu singkat tapi penting. Oh ya, nggak apa-apa Kak Nopi, putus-putus suara di situ Kak Nopi ya. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan peserta didik. Keempat, isyarat untuk konsep gerak. Baik kakak-kakak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga, di mana pembelajaran ketiga yaitu tentang penggabungan dari pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit seorang guru dalam pengembangan konten akan menunjukkan beberapa karakteristik dalam pedagogisnya, yaitu yang pertama menetapkan progres atau ekstensi. Yang kedua memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan. Kemudian yang ketiga memberikan kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan. Keempat dalam itu adalah umpan balik. Nah, di situ adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengevaluasi konsep belajar akademis, aktivitas gerak pada peserta didik kita.
Nah, baik kakak-kakak, pada slide selanjutnya yaitu kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Di mana kita di sini akan fokus kembali membentuk kelompok, di mana nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK, di mana kelompok akan menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai semua, kelompok diminta kembali ke main room. Jadi kakak-kakak di sini kita kembali lagi, kita akan membentuk kelompok seperti semalam. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kita akan fokus pada kelompok, kemudian kita akan menghabiskan waktu kita berdiskusi bersama kelompok. Kemudian setelah itu kita akan mempresentasikan dan berdiskusi kembali tentang hal-hal apa saja yang ada pada tugas gerak tersebut. Jadi di sini kakak-kakak akan berburu bersama rekan satu kelompok. Tugasnya apa? Itu nanti sudah ada disiapkan pada seperti biasa di Google Doc. Jadi kakak-kakak tinggal mengisikannya saja di Google Doc yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti kakak-kakak akan mengisinya pada Google Doc tersebut. Sampai di sini kakak-kakak ada pertanyaan atau kita langsung bagi kelompok saja? Kak Nopi, kalau saran sih Kak Nopi mungkin bisa pakai handsfree Kak Nopi agar suaranya jelas. Mungkin di situ sih kendala ada gangguan jaringan atau apa gitu. Jadi biar nanti tidak terganggu, nanti Kak Nopi mungkin bisa menggunakan handsfree nih Kak Nopi. Baik kakak-kakak, kita akan bagi ruang kerja kelompok. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan menyelesaikan tugas selama 40 menit. Kemudian kita akan presentasi setiap kelompok. Oke, ini sudah saya bagi kelompoknya. Kak Ferry, oke, siap. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya share sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Kerjakan aja. Di share screen biar nampak dibikin tabung. Jadi biar kamu dapat bantu kan. Iya, iya, iya.
Udah gabung pula ke sini dah, Sin. Udah selesai? Udah selesai? Udah gak? Belum? Berbagi cerita sama anggotanya. Langsung ditarik ya. Oke, baik kakak-kakak, udah balik ke main room semua. Yang belum Kak Putra. Kak Putra mungkin terlempar. Oke, nggak apa-apa. Kakak-kakak, kita akan mulai presentasi dari hasil diskusi tadi. Jadi setiap kelompok nanti itu perwakilan satu orang untuk mempresentasikan. Kelompok mana terlebih dahulu yang akan presentasi, kita akan putar spill. Jadi biar adil, jadi kelompok siapa yang terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama. Oke, kepada kelompok 3. Pada kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah diskusikan bersama-sama. Pada kelompok 3, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Kak Nopi, Kak Heri, Kak sendiri Nuryadi Numarel, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu oh iya, terima kasih. Ya, aku hebat nih. Aku hebat. Oke, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama yang A menetapkan tanda prosedur menggunakan peluit untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Selanjutnya menggunakan aba-aba atau tepuk tangan, isyarat non verbal. Mohon maaf Kak Nuryadi. Ya, Kak? Itu soal untuk kelompok 1 Kak Nuryadi, enggak Kak Agus. Semua kelompok soalnya sama Kak. Semua kelompok soalnya sama. Tapi ada kelompok-kelompoknya, Kak Agus. Iya, ada kelompok-kelompoknya. Cuman kan nanti pasti berbeda-beda nih penjelasannya. Oh, sama Kak. Iya. Oke, kami lanjutkan Kak. Ya, silakan Kak. Yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda prosedur, yaitu menggunakan peluit untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang kedua, aba-aba tepuk tangan, syarat nonverbal. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu pastikan ruangan kelas kita bersih, pencahayaannya bagus. Lalu hindari dari suara yang berlebihan dan atur posisi tempat duduk. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu ajak peserta didik berpartisipasi aktif dan dengan cara mengajukan pertanyaan. Lalu gunakan media pembelajaran proyektor. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, membuat jadwal pembelajaran yang jelas. Lalu hindari materi di luar konteks pembelajaran. Selanjutnya nomor 2, menahapkan konten
dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, menggiring bola dalam permainan basket. Urutan pengajarannya dilakukan. Pertama, pengenalan alat atau media dan lapangan. Yang kedua, cara mengiring bola dengan satu tangan dan dua tangan. Lalu yang kedua, melempar bola dalam permainan bola basket. Yaitu cara urutan pengajaran dilakukan, cara melempar bola dengan berbagai teknik. Yang ketiga, cara menangkap bola dalam permainan bola basket. Yaitu urutannya cara menangkap bola dengan satu tangan. Yang ketiga, isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak, menguasai dribbling dalam permainan bola basket. Isyaratnya, dorong bola dengan ujung jari, dorong ayun, jaga bola dengan tubuh. Yang kedua, menangkap bola dalam permainan bola basket. Isyaratku yang bisa digunakan, siku ditekuk. Yang kedua, tangan membentuk keranjang atau memegang mangkok besar. Masih itu nih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, kakak-kakak yang ingin memberikan saran, pertanyaan, dan masukan, kami persilakan. Bagaimana kakak-kakak? Kak Nopi, Kak Heri, bisa ditambahkan? Pas Kak, itu tadi ada kurang sedikit dengan satu tangan dan dua tangan Kak. Cara menangkap bolanya Kak. Oke Kak, cukup. Oke Kak. Udah sudah. Bagaimana kakak-kakak dari kelompok lain, ada pertanyaan atau sudah cukup? Kak Marsudi, ada yang mau ditanyakan? Ya, kakak-kakak kami mengharapkan ada masukan satu atau dua dari kelompok 1 dan 2. Mohon maaf deh Kak, lagi di dalam kelas nih. Kak Nuryadi, Kak Taufik Ridho mengangkat tangan. Silakan Kak Taufik. Ya, terima kasih Kak Agus untuk kesempatannya. Di situ tertulis ajak dalam bagian C untuk mendapatkan perhatian peserta didik, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada poin di mana ajak peserta didik berpartisipasi aktif dengan cara mengajukan pertanyaan. Maksudnya mengajak peserta didik mengajukan pertanyaan itu seperti apa ya? Atau mengajukan pertanyaannya tuh yang tidak mengerti tentang materi yang disampaikan atau gimana Kak? Mohon penjelasannya di poin itu Kak, terima kasih. Baik, Kak Heri atau Kak Nopi bisa jawab? Lanjut Kak Nuryadi aja dulu Kak, nanti ditambahkan. Baik Kak, mungkin bisa memastikan peserta didik mendengar dan melihat, ajak peserta didik berpartisipasi aktif dengan cara mengajukan pertanyaan. Itu kita bisa gunakan pertanyaan pemantik ya Kak, mungkin disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Tadi kalau
di bagian kedua ini kan menggiring bola. Anak-anak bisa kita berikan pertanyaan, apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara menggiring bola dalam bermain bola basket? Mungkin itu satu pertanyaan. Apabila anak-anak ini bisa menjawab, mungkin kita bisa lebarkan kepada teman-temannya yang lain. Mungkin itu Kak, agar mereka lebih berpartisipasi aktif. Dan juga jika ketika mereka sudah tahu, kita berikan lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin gitu Kak, jawaban dari saya. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Saya cukup puas dengan jawaban Kak Nuryadi. Terima kasih Kak Taufik. Kak Heri, ada yang mau ditambahkan Kak? Cukup Kak, saya rasa udah pas jawabannya. Jadi saya tambahan kayaknya nggak ada, karena kan itu berdasarkan pertanyaan kakak bilang pemantik tadi kan membuat siswa lebih fokus ya dalam pembelajaran kita berikan Kak. Oke Kak, terima kasih. Baik Kak Heri, terima kasih Kak. Masih ada lagi teman-teman, kakak-kakak? Ada nih. Ada juga. Sudah sepertinya Kak Nuryadi. Baiklah Kak, sepertinya terima kasih atas perhatian dan masukan dari kakak dan pertanyaan juga kami serahkan kepada Kak Agus. Oke baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah disusun secara bersama-sama. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada kelompok 1. Kak Sadikin, baca Kak Sadikin. Baca aja Kak Sadikin. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompok kami, yang mana di sini jumlah kelompok kami ada 4 orang. Ada Kak Marsudi, saya sendiri sedikit. Suara silen Kak Dikin. Mati mic-nya Kak Dikin. Oke, siap. Langsung aja, anggota kami ada 4, Kak Marsudi, saya sendiri Sadikin, Kak Rifani, dan Kak Abdu. Baiklah, saya akan bacakan langsung nih. Yang pertama, menetapkan tanda atau prosedur. Pilih tanda atau sinyal yang jelas untuk menarik perhatian peserta didik. Misalnya, meniup peluit, mengangkat tangan, memberi isyarat, atau yang lainnya. Kedua, buat prosedur yang sistematis untuk mendapatkan perhatian. Contoh, prosedur 1, berikan tanda atau sinyal yang telah ditentukan. 2, tunggu peserta hingga semua peserta didik memperhatikan. 3, mulai menjelaskan materi atau aktivitas. B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Identifikasi faktor lingkungan seperti memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perhatian peserta didik. Ini bisa mencakup kebisingan, kenyamanan ruang kelas, atau interaksi sosial di antara siswa. Ciptakan lingkungan yang nyaman, pastikan ruang kelas atau lapangan nyaman dan bebas dari gangguan. Atur tempat duduk atau posisi siswa, suhu ruang agar mendukung konsentrasi siswa. Kemudian, berikan variasi dalam pembelajaran agar menarik untuk peserta didik.
Lanjut Kak Gus. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menciptakan lingkungan yang mendukung, pastikan ruang atau lapangan bebas dari gangguan. Kemudian melibatkan peserta didik seperti ajukan pertanyaan atau meminta peserta untuk merespons secara aktif. Kemudian mengamati respon peserta didik seperti memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh peserta didik. Jika mereka tampak bingung atau tidak fokus, coba ulangi atau jelaskan kembali materi. D. Penggunaan waktu yang efisien. Membuat daftar tugas, mengatur jadwal, menghindari gangguan seperti meminimalisir gangguan saat proses belajar mengajar, seperti mematikan ponsel atau cari tempat yang tenang. Kemudian evaluasi efektivitasnya. 2. Menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan kelak yang akan diajarkan yang pertama melempar bola basket. Urutan pembelajaran yang dilakukan yang pertama pembagian kelompok, mengarahkan peserta didik untuk memulai gerakan, kemudian mengoreksi apa yang sudah dilakukan peserta didik. Yang kedua, bermain kasti. Dalam permainan kasti, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu pembagian kelompok, menjelaskan tugas dan tujuan dan apa yang ingin dicapai, kemudian memulai permainan, dan mengoreksi permainan yang sudah berlangsung. Isyarat atau ku pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, gerak kombinasi lokomotor, isyarat kunya seperti menggunakan peluit sekali jalan di tempat, peluit 2 kali berlari, kemudian peluit 3 kali jalan ke depan. Permainan konsentrasi memilih teman. Isyarat clue-nya yaitu peluit sekali mencari 3-2 teman, peluit 2 kali mencari teman, dan peluit 3 kali mencari 1 teman. Oke, baiklah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Agus. Baik. Ya, langsung aja Kak Dikin. Bagi kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Bagaimana kakak yang lain? Alhamdulillah tidak ada Kak. Kak Putra, gimana Kak Putra? Adalah, ini Kak Fani mau jawab juga dia. Selagi jaringan Kak Fani bagus ya Kak Dikin ya. Ya, biar dengar pula suaranya sama kakak yang di sini kan. Udah oke nih dari kelompok lain kayaknya Kak Dikin. Ya Kak Putra, silakan Kak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, untuk nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ini menetapkan tanda ini Kak, yang untuk nomor 2 dan nomor 3 nih saya masih agak janggal gitu Kak, karena ini saya rasa masuknya itu nggak ditetapkan di menetapkan tanda gitu Kak. Karena kan nomor 2 tunjuk peserta hingga semua peserta didik memperhatikan. Nomor 3-nya mulai menjelaskan materi atau aktivitas. Sementara yang untuk menetapkan tanda prosedur itu
yang nomor 1 bagian titik satunya itu udah pas, titik 2-nya tuh yang pertamanya itu bagus. Yang nomor 2 dan 3-nya ini agak apa gitu kok sampai ke menetapkan tanda pula gitu. Itu Mas Ega. Coba dijelaskan Kak. Bagian ketiganya ya, coba Kak Marsudi lah bantu jelaskan dulu. Yang buat prosedur yang sistematis nih, Pak Putra? Bagian A yang poin nomor 3 Kak Marsudi. Mulai Poin menjelaskan ketiga. atau aktivitas pembelajaran. Ya, ini. Jadi kan setelah kita berikan tanda atau sinyal yang telah ditentukan, tunggu peserta didik memperhatikannya. Habis itu baru mulai akan menjelaskan sebenarnya mulai melakukan aktivitas. Salah ketik nih tadi nih. Mulai melakukan aktivitas sebenarnya nih. Terima kasih koreksinya Kak Putra. Sebenarnya di sini memulai aktivitasnya sebenarnya. Memulai aktivitas. Setelah kita berikan tanda, sinyal, kita jelaskan kan permainannya, kita kasih syarat tanda-tandanya apa. Habis itu tunggu peserta didik semua memperhatikan kita, baru kita mulai. Sebenarnya sini bukan mulai menjelaskan, tetapi mulai melaksanakan atau melakukan aktivitas. Oke. Dari Kak Putra. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya. Bagaimana Kak Putra? Suai? Suai. Kalau suai nanti kami ganti. Oke, makasih Kak Putra. Kita kembali ke kelompok yang lain. Jika masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menambahkan, kami persilakan. Kayaknya tak ada nih Kak Agus. Kita lanjut aja enggak? Oke, nggak apa-apa Kak. Sip, tutup. Oke, inilah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi secara bersama. Kemudian kelompok terakhir kepada kelompok 2, waktu dan tempat disilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yang mana anggotanya terdiri dari Kak Ainul Husni, Kak Diki Rahmasandi, Kak Iswandi, dan saya sendiri Taufik Ridho. Yang pertama itu tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Bagian A, menetapkan tanda. Untuk mendapatkannya itu ada 2, terdiri dari pertama isyarat verbal. Isyarat verbal ini berupa kata atau kalimat yang keluar sendiri dari mulut kita, mulut pengajar untuk para pendidik. Yang kedua itu adalah isyarat nonverbal. Nah, isyarat nonverbal ini biasanya dapat berupa tangan atau peluit atau berupa tepuk tangan. Yang bagian B-nya, lanjut, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, cara-caranya kami mengambil ada 3 cara. Cara pertama itu mengatur tata letak kelas. Jika pembelajarannya di dalam kelas, kami membagi kelompok meja dan kursi itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan siswa tertentu. Jadi kayak 3 kelompok atau 2 kelompok. Tidak lupa yang kedua, poin kedua, mengelola kebisingan. Nah, kebisingan ini jika terjadi sesuatu riuh pikuk dalam kelas ataupun di luar kelas bisa kita kelola dulu agar materi yang disampaikan itu berpusat pada siswa dan siswa dapat mendapatkan apa yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga, jika materinya berada di luar kelas, itu mengatur barisan. Nah, mengatur barisan ini penting untuk tidak menghadap matahari, karena jika menghadap matahari mungkin anaknya akan cepat capek.
Jadi kebanyakan nanti anak malah terbakar kulitnya, termasuk kita sendiri sebagai guru. Masuk ke poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat gurunya. Nah, di sini ada 2 poin. Poin pertama, menggunakan video atau media yang menarik untuk peserta didik. Yang mana itu contohnya tadi video, gambar, ataupun poster yang akan dibawa di dalam kelas. Poin kedua, variasi intonasi suara dan gestur tubuh. Nah, selain media yang menarik, kami juga akan membawakan intonasi suara. Intonasi suara ini seperti entah suaranya dinaikkan, entah volume suaranya ditinggikan, tergantung konteks kalimat yang akan disampaikan. Dan gestur tubuh. Gestur tubuh ini tentu dalam penyampaian materi kita perlu bergerak dengan tak perlu duduk dalam menyampaikan materi, itu perlu bergerak untuk dapat lebih mengingat materi yang akan disampaikan sehingga siswa itu mengerti karena gestur tubuh seorang guru itu. Lanjut bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini kami mengambil 3 poin saja. Yang pertama, pemberian instruksi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, ini sudah jelas sekali kalau instruksinya harus pas, singkat, tidak bertele-tele, padat, dan jelas. Yang kedua, poin kedua, penjelasan materi yang cepat dan terstruktur. Nah, ini selain cepat harus terstruktur, tidak terbulak-balik dari akhir baru ke awal. Jadi harus dari awal baru ke akhir, salam, isi, baru penutup. Bagian ketiga, poin ketiga, penugasan. Setelah memberikan materi diperlukan penugasan. Penugasan gerak dilakukan dengan cepat dan terstruktur kembali. Diberikanlah penugasan setelah memberikan materi yang telah disampaikan. Lanjut, itu 2, menahapkan konteks dan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini terbagi 2, keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak yang kami ajarkan yang pertama, gerak dasar berlari. Urutannya dalam mengajarkan kepada siswa atau peserta didik itu, yang pertama, itu pemanasan gerak berlari dahulu. Setelah memastikan pemanasan dan tubuh siswa itu siap untuk melakukan aktivitas fisik, baru kita akan melanjutkan ke poin kedua, teknik berlari. Di teknik berlari ini banyak yang kita jelaskan kepada siswa, diantaranya itu adalah bagaimana berlari kaki, posisi kaki dan posisi tangan saat berlari. Jika masih belum jelas juga, kami akan menyajikan video teknik berlari agar lebih jelasnya kepada siswa. Setelah 3 tadi, baru kita bisa ke masuk poin keempat, di mana kita baru bisa mendemonstrasikan tekniknya berlarinya. Lalu di sini kita sudah mulai menguji siswa tersebut untuk berlari yang benar seperti apa. Setelah itu, setelah sudah melakukannya, kita lanjut ke poin kelima, latihan kecepatan dan ketahanan. Nah, di sini harus bisa selain berlari dengan baik, kita harus bisa berlari dengan cepat dan ketahanan terhadap tubuh tersebut. Setelah itu masuk ke evaluasi dan peningkatan materi. Baru bisa kita nilai siswa-siswa mana sih yang lulus atau mampu menerapkan teknik berlari yang baik dan benar. Baru yang terakhir itu tidak lupa pula refleksi sebagai seorang guru. Lanjut, itu kami mengambil yang kedua, gerakan melempar dan menangkap bola. Masih hampir sama, cuman berbeda materi saja. Urutannya itu mulai dari pemanasan, lanjut di poin kedua itu teknik melempar dahulu. Setelah melempar baru teknik menangkap. Lalu yang ketiga itu latihan kombinasi. Latihan kombinasi ini latihan melempar lalu menangkap bola itu secara bersamaan. Lempar dulu baru tangkap, lempar baru tangkap, diulang-ulang. Lalu setelah itu lanjut ke evaluasi teknik penilaian siswa. Siapa siswa yang mampu melempar dan menangkap dengan baik dan benar
tergantung dari kami menyediakan waktu siswa, misalnya 1 menit berapa kali lemparan dan berapa kali tangkapan yang mampu siswa itu lakukan. Tidak lupa pula refleksi untuk sebagai seorang guru. Masuk ke bagian 3, isyarat atau cue pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil 2 juga, keterampilan gerak yang diajarkan itu keterampilan gerak dasar melompat. Isyarat atau cue yang bisa digunakan ada 5 cue. Yang pertama, lihat ke depan. Lihat ke depan ini maksudnya menyuruh saat ingin berlari atau melompat itu harus melihat ke depan. Yang kedua, cue kedua, tekuk lututnya. Tentu saja kalau ingin melompat, lututnya harus ditekuk atau dibengkokkan. Tidak bisa malah kalau lututnya itu lurus. Lanjut ketiga, dorong dari tumit ke ujung kaki. Nah, ini juga suara kita ke siswa harus terdengar lebih jelas untuk ngomongnya. Dorong dari tumit ke ujung kaki. Lanjut keempat, ayunkan tangan ke atas. Nah, dalam gerakan dasar melompat perlunya juga gerakan tangan, tidak hanya kaki, yaitu ayunkan tangan ke atas. Itu juga akan membuat faktor lompatannya lebih jauh. Yang terakhir, mendarat dengan lutut yang tertekuk. Nah, ini mendarat dengan lutut tertekuk ini agar menghindari cedera-cedera. Tidak boleh mendaratnya itu lututnya masih lurus. Takutnya nanti terlalu berat tubuhnya untuk ditopang oleh lutut, malah jadinya kesleo atau kram. Yang kedua, keterampilan menggiring bola basket. Nah, ini pandangan harus ke depan karena kita akan menyuruh anaknya berlari dari titik A ke titik B gitu. Jadi harus ke depan pandangannya. Yang kedua, gunakan tangan terkuat atau terserah mau tangannya tangan kanan atau tangan kiri. Yang ketiga, berjalan. Kita suruh siswanya berjalan sambil menggiring bola basket tersebut. Keempat, pantulkan bola setinggi pinggang. Nah, ini kadang-kadang ada anak memantulkan bola itu hanya setinggi lutut atau bahkan lebih setinggi dada, lebih tinggi dari pinggang. Jadi pastikan pantulkan bola setinggi pinggang. Itu adalah kata kunci yang harus didengarkan anak. Yang terakhir, lakukan sejauh 5 meter. Inilah jarak yang harus ditempuh anak itu dalam menggiring bola. Nah, sekian atau itulah hasil diskusi dari kelompok 2 kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kakak-kakak dari kelompok lain, boleh ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kak Putra ingin bertanya. Silakan. Kak, boleh dilihat slide yang nomor 2-nya, Kak? Ya nih, Kak. Untuk gerak dasar berlari ini, Kak, untuk urutan apa ini saran saya ya, Kak ya. Untuk urutan apa nih, Kak ya? Pengajaran yang dilakukan ya, Kak. Sebaiknya untuk penyajian videonya diletakkan yang di pertama gitu, Kak. Karena nih kalau saya baca pemanasan, kemudian melakukan teknik berlari, kemudian penyajian video. Nanti kemudian praktek lagi demonstrasi berlari. Jadi ke kelas, balik lagi ke lapangan, ke kelas lagi gitu, Kak. Jadi kalau sebaiknya disajikan dulu videonya, baru lakukan kegiatan intinya di lapangan. Terima kasih, Kak. Ada lagi penambahan sedikit, Kak, saran. Seingat saya dulu waktu saya belajar, saya pernah ketemu guru untuk yang memberikan kode ya, isyarat. Itu isyarat yang menggunakan Kak. Kalau dalam pembelajaran di kelas dia menggunakan kartu, Kak. Jadi kartu itu ada penandanya ingin bertanya atau kartu itu ingin apa gitu. Jadi kita tinggal melayangkan kartu aja, Kak. Sini terlupa saya tadi nggak ada saya buat gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Itu saran saya, Kak. Kartu seperti apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu, berwarna kartunya, Kak? Iya, kemarin tuh kalau nggak salah gambar macam-macam lah tuh, Kak. Jadi kalau gambar ini menandakan dalam pembelajaran, Kak ya, di kelas, Kak ya. Kartu ini menandakan kalau dia ingin bertanya. Kartu ini tidak mengerti gitu, Kak.
Berarti Itu saja Kak. mendapatkan kartu tuh Kak. Apa Kak? Berarti setiap siswa mendapatkan kartu oleh guru tuh. Atau Iya. Dulu pernah seperti itu Kak, cuma nggak pernah lagi dipraktekkan kayak ini Kak. Terima kasih Kak. ya Kak. Oke, baik. Itu tadi tambahan dari Kak Putra untuk kelompok 2. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Cukup? Oke, silakan ditutup Kak Taufik Ridho. Ya, sekianlah. Terima kasih tanggapan dari Kak Heri Syaputra atas urutan pengajaran yang dilakukan tadi. Memang benar sepertinya perjanjian teknik berlari itu videonya harus pertama baru kita ke lapangan kan, harus tidak bolak-balik dari keluar baru ke kelas kembali baru keluar lagi. Saran yang bagus, kami terima sarannya Kak. Sekianlah diskusi dari kami, presentasi dari kelompok 2 kami. Atas perhatian kakak-kakak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi akhir, yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam pengajian tugas gerak. Baik kakak-kakak, kita sudah masuk ke sesi terakhir. Kemudian, oke, kita sudah masuk di tahap akhir. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir sepenuhnya pada hari ini. Di akhir sesi tatap maya modul 2.1 ini adalah sesi terakhir sebelum kita bertatap muka nantinya pada tanggal 27. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa mengingatkan kepada kakak-kakak untuk melengkapi tugas-tugas yang belum terselesaikan, dan bagi kakak-kakak yang belum selesai videonya mohon diselesaikan sebelum kita bertatap muka. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Masalah video nih Kak, saya kayaknya Senin lah, besok Senin depan lah nih Kak, karena nggak ada waktu lagi nih Kak. Siswa Video. libur sekarang Kak. Lagi pelatihan Kak ya. Oke, diusahakan ada video yang dibawa ketika kita bertatap muka karena kita akan mengidentifikasi video yang kita buat itu tugas sebetulnya untuk kita bertatap muka nantinya Kak. Nanti kakak atur aja gimana ya. Dan kemudian untuk kakak-kakak untuk surat-surat itu sedang dalam proses tanda tangan elektronik dan semoga hari ini selesai agar bisa di-share ke kakak-kakak semua pada hari ini. Baik, mungkin hanya itu. Tadi sudah dibuka dengan doa, kemudian di akhir kita tutup dengan doa. Kepada Kak Novi, kami persilahkan kembali untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Alhamdulillah, terima kasih Kak Agus. Alhamdulillah kegiatan pagi hari ini telah kita laksanakan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan ke Kak Agus sebagai fasilitator. Oke, baik, terima kasih Kak Novi. Baik kakak-kakak, silakan nyalakan kameranya. Kita akan sesi dokumentasi. Oke, baik. Oke, silakan Kak, berikan senyumannya. 1, 2, 3. Oke, sebentar kakak-kakak, saya akan kirim. Oke Kak, satu lagi. Silakan bergaya dengan bebas. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir sepenuhnya, dan sampai jumpa pada pertemuan tatap maya yang akan dibuka pada hari Minggu nantinya. Untuk jam itu akan diinfokan melalui grup. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih kembali pagi. Kak Agus. Sama, Kak. Dadah.